Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Julius Laki dengan NBI 1462300 Perkenalkan, nama saya Ego Julang Rizky dengan NBI 14623000226. Perkenalkan, saya Arsilio Samuel Mau dengan NBI 1462300 Perkenalkan, saya Jian Gabriel Purbaresasi dengan NBI 1462300 204. Di sini kami akan mempresentasikan tugas lanjutan dari tugas 1 sampai 8 dan sekarang kami akan mempresentasikan tugas 9 sampai 11. Di tugas ini judulnya penerapan Reinforcement Learning RL dan dalam proyek. Ini kodingannya. Penjelasannya, agen belajar menyukai jumlah armada review maksimal kalau jumlah penumpang mendekati kapasitas ideal. Yang kedua, implementasi key learning. Hasilnya ini penjelasannya mencoba semua kemungkinan aksi, update nilai key berdasarkan reward, makin sering latihan makin optimal keputusannya. Yang berikutnya, implementasi deep key network. Hasilnya ini penjelasannya, pakai neural network untuk belajar prediksi key value, replay memori untuk stabilkan pelatihan, lebih fleksibel dan akurat untuk data besar atau lingkungan dinamis. Ini link GitHub-nya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang berikut adalah untuk pertemuan 10, yakni evaluasi model dan overrating. Di sini kami membuat evaluasi model ANN dan Random Forest Transjakarta. Notebook ini memuat ANN tanpa optimasi, ANN dengan regularization dan dropout, Random Forest dengan cross validation, perbandingan MSE, analysis of rating. Ini adalah kode Python yang kami gunakan untuk GitHub. Penjelasannya, yang pertama, menggunakan regularization dan dropout pada ANN. Model ANN pertama dibuat regularization dan dropout. Model ANN kedua menggunakan L2 regulation atau kernel regularizer pada layar pertama, dan yang kedua ada dropout 0.3 setelah layar pertama. Tujuannya adalah mengurangi overfitting dengan membatasi bobot dan mengacak neuron saat training. Yang kedua menggunakan cross validation pada Random Forest, yakni terdiri dari yang pertama 5-fold cross validation digunakan untuk menguji kestabilan performa Random Forest di berbagai subset data. Yang kedua ada sektor evaluasi menggunakan mean squared error atau MSE negatif. Hasil evaluasi model, yang pertama, model ANN tanpa reg dan dropout menghasilkan MSE train 15.996.960 19.19 dan MST test menghasilkan 15.994.588.986 dan keterangan overfitting. Yang kedua ANN plus regularization dan dropout, yakni menghasilkan MSE train 15.647.52.40 dengan MSE test 15.822,90.59 dan keterangan lebih stabil. Yang ketiga ada Random Forest atau GVAVG,
yakni MSE trainnya tidak ada, dan MSE trace 465,687.29 dengan keterangan stabil. Analisis underfitting, overfitting, dan bias. ANN tanpa regularization dan dropout. MS yakni terdiri dari MSE training dan MSE test sama-sama sangat besar. Yang kedua, overfitting tidak berlaku kentara dari selisihnya karena sama-sama tinggi, tapi angka absolutnya menunjukkan model kurang akurat. Bisa jadi karena data dengan outlier besar atau payment bervariasi ekstrim. Yang ketiga, bias rendah dan variance tinggi. Yang berikutnya adalah ANN plus regularization dan dropout, yakni MSE training naik sedikit, MSE test turun, yakni overfitting berkurang. Yang kedua, model lebih stabil, gap antara training dan testing mengecil. Yang ketiga, bias sedikit naik, variance menurun yang artinya seimbang. Yang berikutnya adalah random forest dengan cross validation, yakni menghasilkan MSE jauh lebih kecil dari ANN, sekitar 466 ribuan. Nilai MSE antara vol cukup stabil, artinya model minim overfitting dan underfitting. Yang ketiga, bias dan variance sama-sama moderat. Iuran yang dihasilkan, yakni laporan evaluasi model sebelum optimasi ANN overfitting dan error sangat tinggi. Setelah optimasi, pakai regularization atau dropout, MSE test menurun. Random forest dengan cross validation menunjukkan paling stabil dengan MSE rata-rata 65 ribuan dan jauh lebih rendah dari ANN. Perbandingan sebelum dan sesudah optimasi, yakni ANN tanpa optimasi, MSE test 15.994,588. ANN plus optimasi, yakni MSE testnya adalah 15.822,90. Yang ketiga, random forest, yakni MSC CV-nya rata-rata adalah 465,687. Ini adalah link GitHub yang kami buat untuk menjalankan kode program Python. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikutnya yang ke-11 yang ke-11 finalisasi proyek dan presentasi. Di sini kode kami. Jadi penjelasannya, karena dataset pay amount sebelumnya berupa regression atau nilai numerik, sementara metrik seperti akurasi, precision, recall, F1 score, YAUC, ROC itu untuk klasifikasi. Maka yang diperlukan adalah membuat kategori kelas klasifikasi dari nilai payment, misalnya 0 dengan nilai rendah di bawah median, 1 sama dengan tinggi di atas median. Setelah membuat kategori kelas atau klasifikasi dari nilai payment, yang harus kita lakukan adalah 1. Menghitung metrik evaluasi, akurasi, precision, recall, F1 score, AUC. Langkah-langkahnya sebagai berikut: ubah payment jadi kategori 0 atau 1, lalu lakukan train model random forest classifier, lalu hitung metrik evaluasi. Untuk menghitung metrik evaluasi membutuhkan akurasi, precision, recall, F1 score, AUC, ROC. Hasilnya seperti di bawah ini. Akurasi menghasilkan nilai 0,98, precision menghasilkan 0,98, recall menghasilkan 0,99, F1 score menghasilkan 0,99, AOC, ROC menghasilkan nilai 1. Nilai-nilai tinggi seperti ini memang bisa terjadi kalau kelas cukup seimbang setelah dibuat binary. Random forest powerful di data tabular seperti ini, atau mungkin dataset kecil atau moderat jumlahnya, mudah ditangani model. Analisis trade-off antara akurasi, efisiensi, dan interpretabilitas model. 2. Akurasi. Akurasi adalah ukuran seberapa sering model memberikan prediksi yang benar dibandingkan total prediksi. Hasil di proyek, akurasi random forest classification menghasilkan 98%, precision, recall, F1 score, NAOC juga sangat tinggi. Artinya model ini sangat akurat dalam memprediksi apakah payment masuk kategori tinggi atau rendah berdasarkan fitur jam dan koridor. Yang ketiga adalah efisiensi. Terdapat 3 efisiensi, yaitu terbagi menjadi waktu training, waktu prediksi, kemudian implementasi. Terdapat analisis, di mana analisis terdapat 3 bagian, yaitu random forest yang dimana sangat cepat saat training
untuk data set terbular kecil menengah seperti Transjakarta ini. Yang kedua, waktu prediksi juga cepat karena Random Forest hanya melakukan voting dari pohon keputusan. Yang ketiga, kelebihan lainnya hampir tidak perlu scaling data atau normalisasi. Kesimpulan, model ini sangat efisien dari sisi waktu dan kemudahan proses training dan prediksi. 4. Interpretabilitas. Interpretabilitas adalah seberapa mudah model dipahami oleh manusia, khususnya dalam menjelaskan mengapa model membuat suatu keputusan. Terdapat dua analisis, yaitu pertama random forest dibagi menjadi dua, di mana yang pertama lebih sulit dijelaskan dibandingkan decision tree karena terdiri dari banyak pohon atau ensemble. Yang kedua, tapi masih bisa diinterpretasi lewat feature importance, yaitu seberapa besar pengaruh masing-masing fitur terhadap prediksi model. Hasil dari feature intertest terdapat mulai dari grafik, nice, copy edit, jam, seterusnya ada 0,61, koridor atau koridor kode terdapat, seterusnya dapat 0,39. Artinya bahwa model mengandalkan nilai jam lebih dominan daripada koridor untuk menentukan besaran payment. Berikut adalah link collab season 3.